Real Madrid berhasil mengalahkan Real Sociedad 1-0 dalam pertandingan lanjutan La Liga, membuat mereka semakin dekat dengan gelar juara. Pertandingan di Real Arena melihat Madrid langsung mencetak gol melalui Arda Güler di menit ke-29 setelah mendapat assist dari Dani Carvajal. Real Sociedad berusaha merespons, tetapi usaha Mikel Oyarzabal dan kawan-kawan tidak membuahkan hasil. Meskipun Madrid mencoba mengancam di babak kedua, permainan mereka menurun dan Sociedad tidak mampu menembus pertahanan Madrid. Dengan kemenangan ini, Madrid kukuh di puncak klasemen dengan 84 poin dari 33 pertandingan, unggul 14 poin dari Barcelona yang berada di urutan kedua. Dengan 5 pertandingan tersisa, gelar juara tampak semakin dekat bagi pasukan Carlo Ancelotti. Phil Foden mencapai pencapaian istimewa dengan mencetak 2 gol untuk Manchester City melawan Brighton. Dengan 2 golnya tersebut, Foden menjadi pemain ketiga yang mencetak 50 gol di Liga Primer di bawah asuhan Pep Guardiola saat berusia 23 tahun atau lebih muda, bergabung dengan Lionel Messi dan Erling Haaland dalam daftar tersebut. Kemenangan City atas Brighton membawa mereka hanya terpaut 1 poin dari pemimpin klasemen, Arsenal, dengan 1 pertandingan lebih sedikit. Setelah tersingkir dari Liga Champions pekan lalu, City bangkit kembali dengan gemilang untuk terus mengejar gelar Liga Primer. Denzel Dumfries dari Inter Milan berada dalam dilema mengenai masa depannya, dengan harapannya untuk bergabung dengan Liga Primer mungkin terancam. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Dumfries cenderung untuk tetap bersama Inter Milan karena belum menerima tawaran dari klub-klub Inggris. Inter telah memberikan ultimatum kepadanya untuk menandatangani kontrak baru atau dijual musim panas ini untuk menghindari kehilangannya secara gratis tahun depan. Dumfries sekarang dihadapkan pada keputusan apakah akan memperbarui kontraknya dengan Inter atau menunggu tawaran dari Liga Primer. Namun, dia harus bertindak cepat karena Inter bisa memasukkannya ke dalam daftar transfer jika dia tidak menandatangani kontrak baru. Situasi ini menciptakan ketegangan bagi Dumfries, yang harus membuat keputusan penting mengenai karirnya dalam waktu dekat. Pada musim panas 2019, Frenkie de Jong bergabung dengan Barcelona dengan harapan menjadi penerus Sergio Busquets. Namun, ekspektasi tersebut belum terpenuhi, dan musim 2023-24 berakhir lebih awal bagi de Jong karena cedera pergelangan kakinya. Pada tahun 2022, Barcelona ingin menjual De Jong untuk mengatasi krisis finansial, dengan Manchester United menjadi salah satu peminat terkuat. Meskipun demikian, De Jong menyatakan kenyamanannya di Barcelona. Namun, sikapnya mulai melunak karena cedera pergelangan kakinya yang membatasi waktu bermainnya. Situasi Ferland Mendy di Real Madrid masih menjadi perdebatan, dengan klub dilaporkan berniat untuk merekrut Alphonso Davies dari Bayern Munich di musim panas ini. Dengan kedatangan Davies, Madrid harus menjual salah satu dari Mendy atau Fran Garcia. Laporan dari L'Equipe, Madrid bersedia melepas Mendy di musim panas ini karena kontraknya akan habis tahun depan. 4 tim Liga Primer, yaitu Arsenal, Liverpool, Manchester United, dan Newcastle, diakini tertarik untuk merekrut Mendy. Arsenal disebut-sebut menjadi kandidat terdepan, tetapi Liverpool, Manchester United, dan Newcastle juga terus mengamati situasinya. Mendy menjadi objek perhatian utama bagi klub-klub Liga Primer yang mencari peningkatan di posisi bek kiri. Eden Hazard menjelaskan mengapa dia memutuskan untuk pensiun daripada pindah ke Major League Soccer setelah masa buruknya di Real Madrid. Meskipun sempat mempertimbangkan bermain di Amerika, dia menyatakan bahwa keputusannya tidak hanya dipengaruhi oleh sepak bola, tetapi juga harus memindahkan keluarganya yang memperlambat langkahnya. Dalam wawancara dengan VO Sport World, Hazard mengungkapkan bahwa kehilangan hasrat untuk bermain dan tidak ingin hanya bermain demi uang semata menjadi faktor utama dalam keputusannya. Meskipun mengalami masa sulit di Real Madrid, dia tetap dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di generasinya, terutama saat bersama Chelsea di Liga Primer. Manchester United dikaitkan dengan kepindahan bintang Girona Miguel Gutierrez, tetapi dilaporkan menghadapi persaingan dari Arsenal dan West Ham. Menurut Give Me Sport, Manchester United tengah memantau pemain berusia 22 tahun itu, dengan mereka memprioritaskan bek kiri baru untuk musim depan. Bek kiri tersebut telah menjadi perhatian bagi United pada musim 2023-24, terutama karena absennya Luke Shaw dan Tyrell Malacia dalam jangka waktu yang lama.
Dengan penampilan mengesankan Gutierrez di Girona musim ini, kepindahannya ke Old Trafford bisa menjadi opsi menarik bagi Manchester United. Leicester City berhasil kembali ke kasta teratas sepak bola Inggris, Liga Primer, setelah hanya 1 tahun di Championship berkat kekalahan Leeds yang membuat The Foxes unggul 4 poin atas Leeds dengan 2 pertandingan tersisa hingga akhir musim reguler. Mereka masih belum memastikan gelar Championship, tetapi 4 poin dari 2 pertandingan tersisa akan membuat mereka mengamankan langkah teratas di podium. Leicester tampak hampir pasti untuk kembali ke level teratas ketika mereka membuka keunggulan 14 poin atas peringkat ketiga pada bulan Februari. Penampilan Leicester City di Liga Primer terhenti setelah 9 tahun karena terdegradasi musim lalu. Mereka bermain dengan buruk yang membuat The Foxes perlu meraih beberapa poin penting menjelang akhir musim, tapi peluang tersebut menghilang karena rentetan hasil minor yang mereka dapatkan. Barcelona menunjukkan minat serius terhadap Leroy Sané, winger andalan Bayern Munich. Minat ini muncul setelah Xavi memutuskan untuk tetap menjadi pelatih Barcelona, dan klub siap memanjakannya dengan membelikan pemain sayap eksplosif. Sané masih terikat kontrak dengan Bayern hingga 2025 dan belum memutuskan untuk memperpanjang kontraknya. Barcelona siap memantau perkembangan ini dan berharap dapat meyakinkan Bayern untuk melepas Sané dengan harga yang terjangkau, namun, transfer apapun yang direncanakan Barcelona akan tergantung pada keberhasilan mereka dalam menggalang dana melalui penjualan klub. Kesepakatan untuk mendapatkan Sané masih bergantung pada berbagai faktor, termasuk ketersediaan dana yang cukup untuk membayar transfernya.